Shalom adik-adik sekami yang Tuhan Yesus kasihi, berjumpa kembali dengan Kak Trias dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Adik-adik sekalian, bacaan yang akan kita baca dan renungkan hari ini akan diambil dari Injil Lukas. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Baik, kembali lagi kami datang kepadamu mengucap syukur untuk hari yang baru dan nafas kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon Engkau membantu kami agar kami dapat memahaminya dengan baik. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang mari kita buka Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai ayat 17. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, tindakan Yesus menyembuhkan perempuan yang kerasukan iblis itu dianggap bekerja. Padahal bekerja itu dilarang pada hari Sabat. Dengan demikian, Yesus dianggap melanggar hukum. Namun Yesus tetap menyembuhkan perempuan itu walaupun dianggap melanggar hukum. Hal ini mau ditegaskan oleh Yesus bahwa penyembuhan itu bukan sekedar hanya memberi pertolongan kepada perempuan itu, tetapi untuk menyatakan bahwa kerajaan Allah dan belas kasih-Nya telah hadir di tengah-tengah dunia ini. Belas kasih itu melampaui aturan hukum, apalagi jika menyangkut keselamatan manusia. Hukum dan berbagai aturan bisa ditiadakan demi keselamatan manusia itu. Salus animarum suprema lex est, artinya keselamatan manusia itu
adalah hukum yang tertinggi. Misalnya, jika kita harus menghadiri misa tapi pada waktu yang sama ada tetangga yang sakit keras dan harus butuh pertolongan kita, apakah kita boleh tidak ikut misa tapi menolong orang yang sakit itu? Jawabannya adalah ya, bisa. Kita harus menolong tetangga yang saat itu sungguh butuh pertolongan. Namun, pilihan ini jangan ditafsirkan seenaknya. Kalau begitu, lain kali cari-cari alasan untuk menolong orang sakit, untuk menghindari tidak ikut misa, karena tidak senang mendengarkan khotbah atau homili dari pastor. Atau juga karena misalnya membosankan. Tidak boleh seperti begitu ya adik-adik. Jadi, kalau alasannya hanya untuk menghindari misa, alasan ini sangat tidak dibenarkan. Jadi adik-adik, kita diajak untuk membuat prioritas terkait dengan keselamatan hidup manusia agar keselamatan dan belas kasih Allah itu makin terwujud di dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Amin. Adik-adik sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, untuk mengakhiri renungan kita pada hari ini, mari kita berdoa dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, demikian Doremi kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada Doremi yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.